Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini, yaitu Smart Voice Learning Kit Launching. dan pemutaran film perdana kita yang berjudul Keharapan. Jadi berharapnya teman-teman yang menyaksikan pada malam hari ini dapat menantikan dengan rasa penasaran nih ya. Ya. Apa sih sebenarnya Smart Voice itu? Ya, dan sebenarnya aku yakin bukan cuma teman-teman yang menyaksikan live ini saja yang penasaran, tapi sebenarnya kita juga penasaran ya. Benar sekali. Penasaran bagaimana broadcasting ini akan berjalan nanti, karena Benar. ini pertama kalinya buat kita di Runway Loom untuk mengadakan launching secara online dan sedikit resmi seperti ini. Iya, benar sekali. Betul. Oke, tapi sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih dulu nih. Iya. Kepada siapa? Kepada Runway Loom Foundation. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Runway Loom Foundation dan juga dukungan dari Asia Indigenous Youth Platform dan UNESCO. Dan juga beserta guru-guru di SDN Talekoy dan kepada semua perangkat desa yang terlibat di dalam pembuatan film dan Smart Voice Learning Kit ini. Iya, dan kita omong-omong dikit nih, kenapa kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah kita sebutkan tadi ya? Karena tanpa mereka ini tidak akan jalan. Betul sekali, benar. karena project kita ini berjalan dengan dukungan dari Asia Indigenous Youth Platform dan juga UNESCO Bangkok ya. Jadi nanti kita akan bicara sedikit tentang overview project background. Jadi mungkin teman-teman semua bingung, Smart Voice ini apa sih? Katanya kan mereka udah lihat poster nih disebarkan via WhatsApp, via Instagram, kemudian di situ dikatakan come on datang, ada launching Smart Voice dan premiere film Keharapan, dan orang bertanya-tanya apa itu Smart Voice. Jadi apa itu Smart Voice, Karoro? Smart Voice itu sedikit bocoran, itu adalah kalau Indonesia itu adalah suara pintar. Suara pintar itu maksudnya apa? Dan ini ada berhubungan dan kaitannya ya sama sistem pembelajaran kita ke depan, khususnya di masa pandemi ini. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara saat ini situasi di masa pandemi, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua ya, bukan hanya kita di Kalimantan, tapi di Indonesia dan juga seluruh dunia. Dan secara khususnya karena Runway Loom berkomitmen untuk melakukan empowerment ya, community empowerment khususnya untuk masyarakat adat, maka kita memperhatikan bahwa tentunya situasi pandemik ini juga berdampak ya kepada komunitas-komunitas adat, khususnya di area pendidikan. Nah, itu yang menjadi fokus kita, sehingga kemudian kita kayaknya 5 bulan yang lalu ya memulai rencana untuk project tentang Smart Voice ini kayak gitu. Benar sekali. tapi karena orang kita kayaknya belum perkenalan ya tadi ya. Mungkin orang-orang bertanya siapa dua orang yang berada di depan layar ini. Ya karena kata pepatah kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Jadi supaya kita disayang, kita harus perkenalan. Oh iya, saya butuh kasih sayang. Oke, perkenalkan untuk 1 jam ke depan kami akan menemani teman-teman semua, para hadirin semuanya yang ada di Rumah sana, masing-masing. di rumah masing-masing. Dalam launching Smart Voice ini dan juga pemutaran film. Perkenalkan, nama saya Roro Ardiagarini dan rekan saya Nama saya Emanuela Cinta, saya direktur dari Runway Loom Foundation. ya. Kita juga berterima kasih ya telah diberikan kesempatan di tempat ini yang sudah memfasilitasi kita. Berterima kasih kepada Hope Center, Safe Rock Multimedia dan Huma Eka Itah Bakesah. Jadi disinilah tempat kita menyelenggarakan launching Runway Loom. Iya, betul Smart sekali. Voice. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Kita ada beberapa susunan acara pada malam hari ini. Acara kita nggak banyak, Karena kita hanya berjalan dalam 1 jam ke depan ya. 1 jam ke depan. Boleh nggak kalau aku kasih langsung nih project background Oke. dari apa yang kita kerjakan nih Ya, sebenarnya ya. langsung aja. Oke, jadi ya jadi sebenarnya tadi saya sudah menyinggung beberapa hal ya terkait tentang bahwa bagaimana di masa pandemi ini sebenarnya kita menghadapi satu tantangan baru gitu.
Karena kita tahu sekarang di Indonesia secara khusus bahwa seluruh sistem pembelajaran itu di shifting dari yang tadinya offline itu menjadi online gitu kan ya. Jadi ini adalah satu tantangan yang sangat luar biasa, khususnya karena kita tahu di Indonesia masih banyak sekali area-area yang belum punya akses internet. Iya benar sekali, apalagi yang di pedalaman Nah ya. itu dia. Jadi mungkin kayak ini kan udah berjalan dari tahun lalu ya Kak Roro ya, bahwa seluruh pembelajaran itu di shifting jadi online, katanya learning from home, study from home, kayak gitu kan. Tetapi bagaimana nih dengan situasi di desa-desa, khususnya di area pedalaman, di mana mereka tidak punya akses internet, sehingga mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus sistem jemput bola gitu. Benar sekali. Ada dengar nggak kayak beberapa mungkin ya cerita dari komunitas ya tentang bagaimana tantangan mereka kalau ketika sudah mulai shifting ke online gitu, padahal mereka nggak punya akses internet, atau katanya paket data itu mahal gitu, kami tidak sanggup membelinya. Mungkin Kak Roro ada dengar beberapa cerita. Jadi aku pernah dengar beberapa cerita. Ini dari salah seorang murid siswa SMP. Pada saat itu aku tanyain kayak gitu, kamu belajarnya kayak gimana di rumah, online apa kayak gimana Kak? Kalau online nggak bisa, memang kami ini online, dia bilang kan, tapi kami harus cari sinyal dulu, aku harus naik pohon dulu katanya kayak gitu untuk dapat sinyal. Lah aku bilang kan, terus teman-teman yang lain kayak gimana? Aku bilang kan kayak gitu, teman-teman juga sama cari sinyal. Jadi sebenarnya mereka itu di lokasi yang sama, cuma bahkan gurunya juga di tempat yang sama. Jadi sebenarnya ada suatu pikiran di dalam hati aku, jadi ini percuma online kayak gitu kan. Kalau di desa percuma online, karena apa? Satu tempat sinyal ya rame-rame juga kayak gitu. Apa bedanya kalau misalkan kita sekolah di sekolah kayak gitu kan. Padahal sebenarnya tujuan pembelajaran dari rumah itu adalah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ya kan ya. Nah, yang terjadi saat ini fenomena, khususnya ya kita bicara di komunitas masyarakat adat, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Jadi kan katanya nih supaya memutus penyebaran COVID itu, maka guru-guru dianjurkan untuk memindahkan shifting ya, kalau bahasanya shifting pembelajaran offline itu ke online gitu. Nah, ketika mereka yang tidak punya sinyal atau tidak punya akses internet, di situ guru-guru harus melakukan sistem jemput bola, yaitu mereka harus mengantarkan langsung kepada siswanya tugas-tugas kayak gitu. Nah, jadi kita melihat di sini ada masalah bahwa ketika guru-guru diberikan tugas jemput bola seperti ini, sebenarnya guru-guru menjadi lebih rentan terpapar ya terhadap virus COVID-19, dan juga itu kayak apa ya, kalau aku bilang itu double burden gitu. Bebannya tuh jadi ganda, udah ngajar juga kan ya, sehingga mereka harus jemput bola. Nah, jadi teman-teman, tantangan seperti inilah yang kita jumpai di daerah pedalaman ya, di mana guru-guru ini mereka harus datang bawa tugas, ngasih tugas ini loh ke anak gitu kan ya, karena mereka nggak bisa hubungin itu anak, mereka nggak punya sinyal di sana. Nah, ada juga yang mungkin ada sedikit sinyalnya yang tadi kata Kak Roro ya, kalau mau cari sinyal itu harus naik pohon, naik bukit dan sebagainya. Ada tempat-tempat tertentu yang ada sinyalnya. Tetapi juga ada tantangan baru di situ muncul, Kak Roro. Ya, jadi mereka justru kalau ini sebenarnya complicated teman-teman ya. Kalau saya jabarkan kayaknya nanti nggak kejutan lagi film kita ya sebenarnya, karena semuanya itu muncul di film. But overall dengan shifting pembelajaran offline ini ke online, sebenarnya itu berdampak ya, bukan hanya kepada gurunya saja tetapi juga kepada siswa itu sendiri ya. Seperti tadi Kak Roro bilang, mereka kumpul di satu tempat mencari sinyal. Akhirnya juga interaksi kan ya. Sama semuanya. Itu. Dan kemudian juga dari riset kita juga kita melihat ternyata ada masalah juga yang dimunculkan dari situasi ini, yaitu dampaknya terhadap orang tua dari murid. Karena gimana itu? Nah, ini menarik nih, karena kita tahu ya kemarin sempat kayak viral-viral gitu ya, katanya orang tuanya stres nih, udah harus cari uang di masa Covid ya, udah susah nih, hidup susah, mereka harus kerja keras, ditambah lagi mereka harus ngurusin anak belajar di rumah. Iya, benar sekali. Dan akhirnya sekarang pembelajaran itu bukan lagi supaya anak mengerti, tetapi bagaimana orang tuanya mengerti ya. Orang tuanya harus ngerti dan berlomba-lomba katanya untuk dapat
apa itu nilai yang terbaik buat anaknya. Dan belum tentu juga orang tua itu juga mendapatkan pendidikan yang layak kan. Nah, ini maksudnya kayak gini, pelajaran-pelajaran di sekolah itu belum tentu orang tuanya mengerti. Iya benar. Ya, gitu. Dan ini yang kemarin kita dapatkan ketika orang tua ini curhat ya, bahasanya curhat tentang situasi. Mereka bilang kami aja ali bungkuk, katanya kan AB, ali bungkuk ini juga nggak ngerti gimana kami harus ngajarin anak kami kayak gitu. Jadi ada begitu banyak permasalahan yang kompleks ketika kita bicara tentang shifting offline learning ke online. Oke, untuk orang-orang di daerah perkotaan mungkin itu bukan sesuatu hal yang terlalu sulit, tetapi untuk orang-orang yang ada di desa itu memang benar-benar challenging kayak gitu buat mereka. Ya, apa maksudnya di belakang layar itu saya tidak memahaminya. Film. Oke. Oke. Ya, jadi kita baru dikasih tahu oleh show director ya di belakang. 2 menit lagi katanya film. Oke. Nah, jadi bicara tentang film, ini film apa sebenarnya Kak Roro yang kan kita tonton nanti? Suatu film ini juga bercerita tentang perjalanan seorang guru dalam dia mendidik anak-anak muridnya, dan juga di sini masuk yang namanya Smart Voice yang untuk membantu pembelajaran di desa-desa dengan tanpa sinyal, tanpa internet, tetapi offline kayak gitu. Iya, jadi tadi kita udah bicara tentang project background ya, tentang masalah lah kayak gitu. Dan saya belum sempat mention tadi bahwa karena kita sudah melihat suatu masalah terjadi di komunitas terkait dunia pendidikan, maka Runaway Loom itu memikirkan sebuah alternative solution untuk bagaimana kita bisa menciptakan sebuah digital offline learning kit ya, tentunya alat pembelajaran offline yang bisa digunakan tanpa akses internet. Nah, proyek ini sendiri disupport oleh Asia Indigenous Youth Platform dan juga UNESCO Bangkok, dan kita sudah bekerja dalam proyek ini sejak Februari tahun 2021 ya, selama 3 bulan, sehingga akhirnya kita berhasil untuk membuat sebuah produk yang bernama Smart Voice. Nah, sebelum itu nanti kita bicara tentang Smart Voice lebih detail, kita akan menyaksikan sebuah film dokumenter yang kita shoot bersama dengan bersama dengan masyarakat desa dan guru-guru juga ya di sana, dan judulnya Kaharapen. Apa artinya tuh Kaharapen? Bahasa Maanyan artinya Kaharapen adalah sebenarnya bahasa Inggrisnya whom we can rely on gitu, yang bisa kita harapkan. Jadi penasaran filmnya bagaimana? Ya, aku juga penasaran. Aku juga. Oke, kalau gitu kita saksikan sama-sama film Kaharapen. Ngaranku Olivia Mutiara Nebria, napanggil Olive. Umurku 11 tahun. Aku hobi tulisan jemput. Tuli bahasa Nina, mandrus, memakai kakak kayu. Cita-citaku jadi polwan. Nama saya Herianto, pekerjaan saya karyawan guru honorer. Saya bekerja di SDN Talekui sebagai guru honorer sudah berkisar 14 tahun masa kerjanya. Saya bekerja itu hanya berbentuknya guru sukarela, karena dari penghasilannya sangat minim, hasilnya 1 bulan itu hanya Rp300.000. Anak-anak itu kebanyakan cita-cita yang di polisi karena mereka sering melihat nonton TV. Kalau misalnya ada orang kunjungan kerja
polisi-polisi dari kecamatan maupun dari kabupaten ke desa ini, lalu mereka melihat gagahnya seragam polisi, maka itu anak-anak murid kami terinspirasi untuk bercita sebagai seorang polisi. Padahal wilayah kami ini masuk ya terpencil. Nah, segala fasilitas itu masih kurang. Di masa pandemi ini, terutama pada SDN Talekoi, proses belajar mengajarnya itu sangat sulit. Sekarang itu sistemnya itu secara daring, artinya tidak boleh tatap muka. Tidak boleh tatap muka karena tatap muka itu dilarang oleh pemerintah setempat. Makanya dibuat kebijakan itu untuk belajar di rumah. Nah, proses belajar di rumah ini itu memerlukan biaya. Pertama itu salah satunya pulsa. Nah, itu bagi yang punya HP segala macam. Dan samping itu ada banyak murid-murid kami ini yang tidak punya HP. Nah, itu mengeluarkan tenaga karena guru itu harus antar tugasnya, harus jemput bola. Kesulitannya kalau kita kirim lewat via, nah lalu ada yang nggak sampai. Berarti kita kalau di rumah itu nggak ada sinyal. Berarti harus cari kemana kemari atau ada khusus tempatnya yang ada sinyal itu kan. Mungkin jauh beberapa meter dari rumah itu. Ada yang atas bukit, ada yang seperti tadi ada pohon di bawah pohon itu khusus jalurnya, ya jalur sinyal. Bu, misalnya kalau kami dikasih tugas, kami ngambilnya pakai apa? Kendaraan kami nggak ada. Tapi kalau dikasih lewat HP, sinyalnya HP-nya nggak ada, jaringan juga nggak ada. Lalu bagaimana? Jadi kemarin untuk semester pertama satu dari anak murid kami, ini terutama murid kami yang kelas 4 itu ketinggalan. Jadi tugas selama satu semester tidak pernah dikerjakan. Menambah beban. Kenapa saya bilang menambah beban? Karena 2-3 hari beli paket. 2-3 hari beli paket. Nah, kalau tidak dibeli paket, lalu anak ini pakai kebajaran. Enggak. Mengingat instruksi dari kementerian, dari guru setempat yang mengatakan bahwa tidak ada tatap muka, jadi sangat kesulitan lah anak-anak didik sekarang ini untuk mengikuti pembelajaran. Mengenai hal itu juga kita sebagai orang tua wali ini sangat-sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Kenapa? Guru cuman ngasih materi pembelajaran modul yang diserahkan untuk anak murid, anak peserta didik ini supaya dipelajari gitu loh. Nah, jadi ketika mereka membuka halaman demi halaman buku itu, mereka tuh belum mampu untuk memahami itu kan kayak gitu. Nah, ketika halnya kita sebagai orang tua wali yang tidak mempunyai pendidikan, kita itu sangat dibebankan untuk itu sebenarnya. Harus ngajarin anak. Di masa pandemi ini kan ekonomi melemah. Jadi kita kan harus perlu juga berusaha untuk mempertahankan hidup kita gitu loh. Sedangkan kita di desa ini kan nggak terlalu banyak peluang-peluang kerja. Otomatis kita di desa ini kan paling nyedap karet, cari rotan, itu aja. Nah, berawal dari situlah kami melihat ada permasalahan-permasalahan ya. Dan secara khususnya ketika kita bicara di daerah pedalaman, kami juga bertanya, kami juga berusaha untuk riset. Sebelum kami melakukan proyek ini, kami riset gitu. Info yang kami dapatkan dari hasil riset adalah guru-guru itu harus kerja ekstra gitu. Harus kerja ekstra, selain karena ya sistem absensi yang setermuka itu harus terus online, guru-guru juga harus jemput bola katanya. Kan ada orang tuanya yang mereka juga tidak ada akses internet atau bahkan orang tuanya juga terbatas untuk beli HP yang smartphone. Nah, ya Inana harus meringankan beban Bapak Ibu, bukan memberatkan gitu. Nah, irulah nanti tekam naan ruang sesi hangina untuk suara pintar ina smart voice bahasa Inggris nih. Iru dan tekam akan mengerjakan dan mencoba menciptakan iru sesame kayak nah. Jadi sebenarnya smart voice ini atau suara pintar ini dia memberikan stimulus secara audio.
untuk siswa. Dan ini sangat-sangat membantu tumbuh kembang perkembangan intelijensinya anak-anak. Nah ya, di situ ada perekam. Itu bisa digunakan untuk merekam suara kita. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya. Pada pagi hari ini Sampai hala eleh baca kita ini. akan memulai. Jadi nanti setelah Bapak selesai membuat modul, modulnya dulu selesai, kemudian ada yang namanya recording. Jadi nanti kita akan record setiap materi yang ada. Iya. Anak-anak, selamat kayak, Rawina selamat penalu, takam kembali pajar. Angina, takam pajar, nyiru buku Sanami Bapak, nyiru buku modul pembelajaran kelas 4, nyiru tema Dime, ada judul Pahlawanku. Nah. Ini kan saya bikin modul, setelah bikin modul baru direkam, dan ini rencananya dikasih ke anak-anak. Mudah-mudahan melalui rekaman ini mereka melihat gambar atau melihat bukunya sambil membaca dan sambil mendengar penjelasan guru. Itu gunanya. Sudah semuanya. Oh. Iya. Mas lah itu naan rekaman Bapak lah. Sambil ini pelajarannya lah. Mulai memerintah kerajaan Tunamanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang. Baik sekali saya melihat, memang sangat baik. Sampai-sampai kalau saya yakin kalau anak saya ini, walaupun saya nggak usah ngajar, dia sudah mengerti sendiri. Ya, alangkah baiknya kalau seperti ini. Semua guru-guru menerapkan cara seperti ini. Itu kalau menurut saya. Nah, Ina saya memudahkan supaya pang lagi pakai paket. Nah, ini biar mahi berduit tenek kayu pelajar. Nah, artinya buku pelajaran Inaan, penjelasan pengubah ini nunya, pengubah tata nu ngajar, hanya kena dengar suara Bapak akhir. Nah, baca nurere, sedangnya suara Bapak. Pasti tahu nya menjawab. Pang lagi mengganggu ini nama baru, mengganggu ini nama mantap. Nah, itu yang memudahkan. Pang lagi hanya di paket lagi. Ini kiran kalian untuk mengamati dan membacanya. Kalian membaca kisahnya. Menurut saya ini sih agak mudah, soalnya kan langsung ada penjelasan dari gurunya, jadi anak-anak tuh bisa paham. Jadi kami orang tua juga, kalau keluarga kakak juga, saya sebagai kakak, jadi kalau ngajar adik, oh ini sudah ada yang jelasin, jadi kita agak ngerti cara jawabnya tuh seperti ini, jadi agak mudah yang seperti inilah. Namanya guru itu arti pasti dia tertanam jiwanya, artinya terjiwanya itu mungkin dari hatinya itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesuksesan dia mengajarkan seorang murid itu melakukan suatu kebanggaan. Nah, itu makanya itu disebut guru itu dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya dia memberi pelajaran puntang-panting, membuat materi itu tanpa diperhitungkan, asal anak didiknya itu sukses. Kenapa saya puntang-panting untuk mendidik anak-anak supaya proses belajar itu bisa jalan, walaupun mereka belajar dari rumah, karena mereka punya banyak cita-cita yang ingin mereka gapai. Tetapi kalau tanpa proses belajar, tanpa mereka itu mulai pendidikan, cita-cita mereka itu akan pudar. Nah, walaupun masa pandemik ini, cita-cita mereka itu tetap jalan, tetap tergapai nanti, itu harapan kami.
Ya, itulah tadi film Kaharapan, ya, sebuah dokumenter pendek 10-11 menit ya kalau tidak salah ya durasinya. Itu jadi wow ya buat aku awesome ya. I mean like I'm the director myself gitu, aku sutradaranya sendiri gitu, tetapi juga setiap kali menonton gini wah rasanya itu luar biasa dan keren banget perjuangan para guru-guru di sana ya. Ini kenapa kami di kalah? Oke, karena saya tidak melihat tombol hijau jadi saya sedikit. Right, ya sudah bersama kita di sini, kita bersama dengan Kak Nene. Ya, jadi tadi di film kita udah nonton ya, kita lihat bahwa bagaimana proses pembuatan smart voice ya, proses kita menciptakan smart voice berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dijabarkan juga ya di awal-awal film. Kemudian bagaimana sih kita bisa come up with the solution kayak gitu. Dan kita mau bincang-bincang sebentar sama Kak Nene ini yang sebagai orang kunci dalam proses pembuatan Smart Voice Learning Kit gitu. Jadi mungkin Kak Nene bisa kasih sedikit gambaran nih, kan tadi kita udah lihat di film kan bahwa kita ngasih workshop nih ke guru-guru, kemudian juga melakukan proses pembuatan modul ya dan juga perekaman. Nah mungkin Kak Nene bisa jelaskan secara singkat sebenarnya bagaimana sih smart voice ini dia bisa efektif kayak gitu untuk membantu para guru dan juga siswa di sana, bahkan juga orang tua sebenarnya ya kalau kita lihat dari film tadi. Oke, jadi seperti yang tadi kita dengar sebelumnya, ada beberapa tantangan-tantangan yang terjadi dari yang pembelajaran yang online jadi dari offline ke online. Nah sekarang smart voice ini adalah tadi disebutkan bahwa adalah digital law of learning. Jadi berbasis digital tapi dia of learning gitu. Gimana ini smart voice digital of learning ini sendiri? Jadi ini nih salah satu alternatif pembelajaran yang dipakai untuk memudahkan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet. Nah, jadi smart voice ini terdiri dari dua, ada modul dan juga audio. Jadi saya akan kasih lihat, ini adalah sampel dari smart voice. Jadi ada dua, jadi namanya ini jadi smart voice learning kit atau perangkat pembelajarannya. Ini dia, ini modul pembelajaran. Dan juga ini adalah CD atau audio. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Jadi modul pembelajaran ini adalah ringkasan materi dari ringkasan materi, dan ini memiliki acuan dasar gitu untuk pembuatannya sendiri. Jadi ini dibuat oleh guru yang mereka mengikuti kurikulum gitu. Jadi pembuatan ini sendiri tidak sembarangan. Jadi modul ini hasil pengembangan oleh guru itu sendiri, kreatif guru itu sendiri membuatnya. Jadi ini sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Di sini isinya ada ringkasan materi dan juga soal. Jadi dibuat lebih simpel gitu dibandingkan dari buku pelajaran ataupun buku paket yang sudah dari pemerintah pusat gitu. Dan itu bisa dikembangkan oleh guru sesuai dengan kemampuan yang ada di desa itu atau di tempat itu gitu. Jadi menyesuaikan kayak gitu. Jadi ini sangat memudahkan untuk guru-guru dan juga murid-murid kayak gitu. Jadi ini sangat penting kayak gitu. Sebenarnya menarik sekali ya Kak Nene, karena kan kalau kita lihat nih, mungkin bisa kasih tunjuk lagi ke kamera bahwa sebenarnya modul ini bukan kayak sesuatu yang baru ya sebenarnya kalau bicara modul kemudian ada audio kayak gitu. Tetapi sebenarnya ini kayak kita tuh back to the basic kayak gitu di masa lalu, bahwa bagaimana sebelum ada internet kita juga menggunakan manual ya sebenarnya, kayak kaset tip dulu atau DVD gitu, pakai Walkman gitu kan ya dulu. Nah tadi Kak Nene sempat menyebutkan bahwa buku ini nggak sembarangan dibuat, tetapi juga mengacu kepada kurikulum, tetapi menyesuaikan dengan kapasitas murid-murid yang ada sesuai dengan kelasnya ya. Nah jadi kalau misalnya nih katakanlah di sini ada tadi katanya ada materi, kemudian ada soal kan ya. Jadi yang terjadi itu sebenarnya teman-teman ketika guru
guru harus jemput bola, mereka itu menyiapkan materi dan soal ya kan. Iya. Kemudian mengantarkan itu ke rumah siswa. Iya, ke rumah siswa. Nah, cuma ya itu kalau mereka harus nganterin, setiap ngasih soal harus nganterin, itu yang tadi kita Iya. bicarakan bahwa mereka beresiko terpapar. Iya. Mau dikirim via WA juga Susah. nggak ada Iya, internet kan ya. Susah dicari. Iya. Ini mungkin kalau boleh tahu ini untuk berapa lama maksudnya, ini buat 1 semester atau kayak gimana Oh sih? ya, jadi untuk sampel ini dibuat 1 semester dan ini semester 2. Jadi kemarin kita ngambil sampelnya untuk kelas 4. Kelas 4 SD. Jadi temanya ini pahlawanku. Jadi kita ambil tema karena kebetulan bukan kebetulan, karena untuk sekolah dasar itu tematik ya. Jadi pembuatannya itu berdasarkan tema. Jadi kita ambil yang sudah semester 2 kemarin kita buat dalam buku ini sudah mencakup 1 semester isinya. Gitu. Terus yang ini gimana nih penjelasannya? Ya, ini seperti TOEFL ya, tapi ini lebih kepada audionya, ini isinya audio. Oke, itu audio. Cuma audio. Audionya itu rekaman suara guru. Jadi selama ini guru hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan. Nah, Right, itu yang menjadi komplain dari orang tua. tua. Untuk mengajarkan Anak-anaknya. Jadi audio ini sebagai pendamping dari buku ini untuk menjelaskan materi yang sudah ada di dalam sini gitu. Jadi ini isinya rekaman suara guru, dan di sini juga rekamannya guru bisa mengeksplor, bisa menggunakan bahasanya sendiri, bahasa daerahnya, iya, untuk dapat membuat anak-anak mengerti gitu, lebih paham. Sehingga orang tua pun ketika ini soal gimana mau ngerjainnya, nggak tahu mau ngapain gitu, tapi karena sudah dijelaskan oleh gurunya, itu membantu orang tua untuk membantu anaknya gitu. Atau bahkan orang tuanya nggak perlu lagi bantu karena sudah ada penjelasan dari Itu gurunya didengar, sendiri. diulang-ulang lagi kan supaya Iya. jelas gitu kan. Ada kelebihannya lagi ini. Jadi karena pembuatan audio ini sendiri itu menggunakan recorder HP. Iya. Nah, recorder HP. Jadi di dalam recorder HP smartphone atau HP yang punya HP recording ya. Di situ guru-guru bisa merekam suaranya gitu. Jadi kalau nggak perlu diedit, jadi kalau salah bisa langsung dihapus. Jadi itu sangat memudahkan guru-guru gitu untuk membuat rekaman tentang penjelasan materi itu gitu. Jadi ini juga karena ini menggunakan handphone, enaknya di-share tanpa harus menggunakan akses internet. Betul. Bisa lewat Bluetooth, Gigi biru ya. Iya. Infrared Infrared mungkin. Atau share it, atau yang lebih cepat lagi untuk mengirimkan tanpa akses internet, rekaman itu bisa diberikan sehingga Lebih gampang. iya, jadi audio ini yang menjadi off learningnya. Ini juga menjadi off learningnya. Dan ini audio ini sebagai digitalnya gitu ya. Di era digital ternyata kita bisa dengan offline gitu. Betul. Mengajarkan gitu. Betul. Jadi itu dia. Jadi buku itu sebagai pendukung untuk tahu apa isi atau materi yang mau dijelaskan, dan ini lebih dijelaskan lagi. Oh, ada suara gurunya, oh dia kangen gurunya ya, karena nggak pernah ada motivasi diri ya. ya. Sama lagi anak-anak semangat belajar, ada motivasi ya jadi anak-anak. Iya. Akhirnya guruku Akhirnya ngajarin aku gitu. aku lagi katanya. Jadi waktu itu juga kita ada sempat bertemu sama, waktu itu kita mau tanya feedback dari guru-guru setelah menggunakan Smart Voice Learning Kit, karena selain kerjasama, kalau untuk buku sampel ini yang modul pembelajaran ini kita kerjasama sama Pak Herianto tadi yang menjadi Karakter film tadi, ya. tadi. Oh, iya. Jadi setelah kita bikin bersama buku ini, kita juga bikin workshop ya kemarin itu bersama guru-guru. Jadi guru-gurunya pun mendapatkan cara bagaimana membuat modul pembelajaran ini gitu. Dan kemarin kesana lagi kita mau nanya feedback setelah mereka mendapatkan workshop itu bagaimana, apakah bisa diterapkan, apakah itu, dan ternyata
Gimana? Feedbacknya luar biasa, mereka sangat ini. Dan satu guru yang saya ingat waktu itu dia bilang, kalaupun di masa pandemi ini, kalau pandemi ini sudah berakhir, ini tetap bisa digunakan untuk pekerjaan rumah PR. Ya, Jadi betul guru-guru sekali. bisa menggunakannya untuk pekerjaan rumah. Betul. Jadi ini tidak hanya di masa pandemi ini tidak bisa bertemu, tapi untuk PR sendiri bisa digunakan seperti ini. Wow, keren banget ya kan Nenek. Iya, jadi Dan- itu luar biasa Dan sih. kalau kita bicara tadi kan sudah masalah-masalahnya nih kan, kita ngelihat masalahnya bukan hanya tantangan yang dihadapi guru, Iya. kemudian siswa juga aduh gimana ngerjain soal nggak ada penjelasan, Iya. orang tua juga lagi harus mendampingi kapan lagi noreh karet ya katanya Iya. nyadap karet, aduh harus nanya lagi soal bingung. Nah, jadi Smart Voice ini, Learning Kit ini keunggulannya ya bukan hanya bisa digunakan secara offline, tetapi juga dia menjawab beberapa ya, bahkan kebanyakan ya kayaknya hampir 90% ya kemarin dari survei kita itu, dari riset kita itu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi, termasuk tekanan psikologis dan beberapa isu sosial ya yang dihadapi guru, katanya kan aduh makan gaji buta gitu kan karena nggak menjelaskan. Nah, karena kan ada stigma-stigma seperti itu kan. Tetapi sebenarnya dengan Smart Voice Learning Kit ini bukan hanya kita mengajarkan satu penggunaan teknologi kepada guru-guru di daerah pedalaman, bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi dan tentunya handphone yang semua orang juga punya di sana untuk bisa membuat proses pembelajaran itu maksimal, dan mereka juga bisa memberikan stimulus kepada siswa-siswa itu ya, semangat, kemudian juga arahan gitu kan akan soalnya dan sebagainya. Wow, ini menarik sekali. Mungkin kan Nenek bisa cerita sedikit juga, ada tantangan nggak selama proses pengerjaan ini? Kan kemarin lumayan ya, maksudnya ini sesuatu yang baru teman-teman, penciptaan seperti ini walaupun sebenarnya ini kayak kita back to the basic, tetapi ini juga sesuatu yang baru di masa ini. Nah, tentunya ada tantangan sendiri ya juga bagi guru-guru di daerah pedalaman ya. Bagaimana awalnya bingung-bingung ya kayaknya kemarin gitu, ternyata pas sudah jalan. Nah, karena mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya deh. Oke, yang waktu mungkin untuk yang waktu sih untuk pembuatan ini, karena untuk membuat satu modul pembelajaran ini perlu waktu gitu, karena ini juga 1 semester. Jadi guru-guru perlu waktu untuk memikirkan bagaimana mereka mau membuat ini gitu, membuat modul ini sehingga bisa diberikan kepada siswa gitu. Bisa dibuka dikit? Oke, jadi seperti ini. Jadi materinya sangat simpel, materi, dan kemudian ada soal, sangat singkat gitu. Mungkin kendalanya di waktu untuk pembuatan itu sendiri gitu, untuk pembuatan modul. Berapa lama nih kemarin dari awal mula dari ya, sampai kita proses di sana? Kemarin itu kan mulai dari Februari, 2 bulanan dua bulanan kan, Februari sampai Maret pembuatan satu buku, 1 semester itu gitu. Dan ini juga kemarin sambil direvisi juga, karena jadi ngerevisi justru guru di desa desa, karena dia menyesuaikan kapasitas kemampuan anak-anak di sana gitu. Karena buku yang diberikan, maksudnya buku paket yang diberikan dari pemerintah itu tidak semua bisa diaplikasikan ke daerah-daerah gitu, sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Itu kenapa modul itu sangat penting pembuatannya, karena ini mereka membuat itu lebih simpel gitu ya, lebih mudah untuk dimengerti gitu. Selain ada penjelasan gitu. Itu. Ya, wow, itu menarik sekali ya penjelasan tentang Smart Voice ini tadi, dan juga tentunya ketika kita pertama memulai project ini ya memang kita punya tujuan bahwa bukan hanya ini suatu one time project kemudian finish, tetapi kita berharap modul ini bisa direplikasi gitu, bisa diadopsi adopted. Ya, jadi teman-teman, ini adalah sebuah prototipe sebenarnya untuk sebuah solusi alternatif untuk proses pembelajaran di era digital, karena memang solusi utama sebenarnya harus ada tiang internet ya kan. Kemudian juga hibah data gratis sebenarnya ya. Tetapi saat kita
kita tidak mempunyai itu, nah sekarang kita mau ngapain nih? Nah inilah sekarang kita menciptakan solusi alternatif, dan tentunya ini juga bisa menjadi inventaris untuk sekolah itu sendiri. Iya. Misalnya udah nih kayak ini kelas 4 kan ya? Iya, kelas 4. Kelas 4 udah selesai Semester pakai. Nanti bisa buat kelas 4 yang lagi berikutnya lagi. mereka juga bisa pakai gitu Berkelanjutan. selama kurikulum Indonesia belum berubah gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang kita bicara soal film nih ya. Iya. Kak Roro, Aku mau tanya boleh? oh boleh, kamu bertanya. Oke. Tadi kan sudah nonton kan tentang film Keharapan. Nah di situ aku mendapatkan perasaan yang sedih. Perasaan yang sedih, sedih tapi ini senyum. Iya. Nah perasaan yang sedih kayak gitu ketika ngelihat guru-guru juga dia seorang guru tetapi dia juga seorang ibu. Iya. Right. Nah dia juga seorang pengajar rumah, dan pengalaman Kak Nenek sendiri kayak gimana kayak gitu ya, ketika sharing sama guru di sana mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi sebelum Sebelum ada smart voice ini. Oh iya, jadi seperti tadi kan tantangannya pasti dari segi ekonomi ya, kebanyakan dari segi ekonomi, karena di sana pekerjaan, kita tahu pekerjaan kalau untuk di daerah-daerah itu ya memantat ya, saya memantat gitu. Ini gitu, apa namanya, cari ikan atau berladang kayak gitu, dan apa namanya, untuk uang itu cukup apa ya, susah gitu bukan didapat. Harga karet juga turun kan ya, harga karet juga turun, jadi ekonomi di sana juga rendah gitu kan. Jadi itu juga yang mempengaruhi, apalagi dipaksa untuk di era digital ini untuk online dan beli paket. Ya kalau ada paketnya, tapi kalau nggak ada tiang akses untuk sinyalnya, bahkan sinyalnya di sana juga harus naik. Nah itu mereka menyinyal kan Iya, ya. menyinyal. Kalau nggak salah juga ya kan Nenek kemarin salah satu dari guru juga ya curhat bahwa ketika proses menyinyal itu terjadi, katakanlah mereka ngerjain nih tugas ya yang dikasih, yang katanya cari di Google jawabannya. Nah jadi anak-anak ini mereka harus pergi jauh dari rumah ke tempat sinyal. Nah kadangkala nih tantangannya nih, namanya anak kecil ya, mereka bisa habiskan paketnya itu untuk main game. Kan itu kemarin ya tantangannya. Jadi tidak ada pantauan juga kayak gitu dari orang tua. Jadi itu mudah sekali paket habis ya. Jadinya. Sedangkan ekonomi mereka juga, dan kita juga gak bisa salahkan ya, maksud aku dalam situasi seperti ini kita melihat bahwa dampaknya itu kerasa tuh di berbagai aspek kayak gitu kan, entah secara sosial, psikologis, tekanan psikologis, kemudian juga perekonomian kayak gitu kan, karena kalau anak-anak namanya anak-anak ya tidak ada pantauan kan kayak gitu, dan mereka juga seperti tadi yang dijabarkan di awal, mereka ketika dikasih tugas itu ya mereka nggak tahu dia harus ngerjainnya kayak gimana, paling cuma cek internet, udah selesai terus mereka main game. Tapi ketika ada motivasi dari guru yang mereka dengarkan melalui smart voice ini, maka it's totally different kayak gitu. Ya, saya rasa sih kayak gitu. Dan tidak perlu pakai paket data. Nah, itu dia itu pentingnya. Mengurangi membantu pengeluaran guru, orang tua gitu kan. Iya, guru juga gitu kan. Karena ini menghemat paket data, karena dikirim melalui Bluetooth atau share it gitu. Karena ini offline, beda dengan online yang perlu paket data. Terjawab pertanyaannya? Ya, Iya, dan dari aku sendiri ketika proses filming ini kan kita 2 kali nih visit ke sana. Jadi waktu itu kita preparation dulu ya di sini, kemudian sudah kontak-kontak sama guru-guru di sana, juga aparat desa, kita katakan nanti kita akan bikin workshop bikin begini. Awalnya mereka bingung nih, ini bagaimana kayak gitu. Nah, kemudian kita datang ke sana, awalnya kita rencana menciptakan ini dulu ya kan ya, baru kemudian workshop ya kan. Tapi kemudian ternyata kita switch, kita workshop duluan baru menciptakan ini bersama dengan Pak Herianto yang katakanlah prototype. Tapi bersama dengan guru-guru itu kita memberikan workshop agar mereka juga bisa menciptakan modul mereka sendiri gitu. Walaupun nggak sampai 1 semester, tapi mereka bisa menciptakan katakanlah untuk 1 bulan seperti itu. Kemudian mereka tahu bagaimana menggunakan smartphone mereka, kemudian formatnya juga supaya bisa kebaca kayak gitu kan. Nah, jadi
satu yang aku benar-benar pelajari adalah walaupun ya guru-guru ini mereka katakanlah mereka ada di daerah terpencil, kemudian mereka tidak punya akses internet, mereka gajinya yang kalau honor itu cuma 300.000 sebulan gitu, tetapi mereka di sana adalah senior-senior yang sudah punya pengalaman itu puluhan belasan tahun. Gitu. Di sana guru-guru itu mereka udah ngajar 10, 12, 15 tahun loh. Mendedikasikan hidup. Betul sekali. Jadi ketika kita datang nih bawa materi, kita pikir nanti aduh kayaknya ini bakal sulit ya. Maklum lah ya, kita kan stigma kita ya kita orang yang muda ini kadang-kala merasa oh sudah hebat gitu kan karena tahu teknologi, tahu kurikulum ini kan. Ternyata waktu kita sampai di sana justru kita yang belajar dari mereka. Mereka cepat banget tahu ini nggak bisa nih anak muridku ngerti. Yang kayak gini diubah, dicoret. Jadi sama kayak revisi skripsi ya. Jadi mentornya, pendampingnya justru kayak revisi skripsi kayak gitu. Jadi mereka benar-benar mendalami karakter mereka sebagai seorang guru dan memahami murid mereka. Kemampuannya mereka pasti tahu gitu. Ya, yang pastinya kita tahu bahwa jam terbang mereka itu ya luar biasa kayak gitu, dan saya rasa ini adalah satu kalau aku bilang itu momen untuk kita membuka mata bahwa betapa pengabdian guru-guru di daerah pedalaman itu harus kita hargai gitu, dan jangan pernah underestimate kemampuan mereka gitu. Mereka punya jam terbang tuh luar biasa. Nah sekarang tinggal bagaimana untuk mereka bisa beradaptasi dengan situasi sekarang di masa COVID, segala sesuatu serba online, dan kita sebagai orang-orang muda yang punya kapasitas di situ, punya pengetahuan tentang segala teknologi dan hal yang modern ini, kita bisa gunakan itu untuk support dan membantu mereka lah kayak gitu, nguatin kayak gitu proses mereka di sana sehingga segala masalah yang terjadi di komunitas itu bisa diatasi gitu. Udah kayak bener lah speech ya. Itulah tadi kayaknya kita punya waktu berapa menit lagi kita punya waktu? 10 menit ya. Oke. Jadi bicara tentang film ini juga ya, ini film kemarin kita udah premier kan di Talekoi. Gimana tuh respon di sana kemarin? Karena Ro ada di sana kan ya, itu keren ya kemarin. Itu waktu bulan Februari waktu Smart Voice dibuat, aku kan nggak ikut. Tapi ketika premiernya di Desa Talekoi aku ikut, dan di situ pertama kalinya juga melihat antusias warga dan juga guru-guru dan siswa-siswa. Jadinya nonton rame-rame dan merasakan layar tancap lah ya, layar tancap di diri mereka sendiri di depan kan ditonton kayak gitu. Wah, kata mereka itu adalah satu keseruan tersendiri gitu, dan mereka melihat diri mereka sebagai suatu percontohan untuk teladan untuk mungkin tempat-tempat lain juga bisa mengadopsi hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Dan itu relevan sekali dengan yang menjadi visi Runway Loom, bahwa kita menggunakan media khususnya film dan video itu sebagai alat untuk penguatan komunitas ya. Karena ketika kita melihat diri kita di layar besar, kemudian ya orang-orang bersorak ya, itu kayak gitu, antusiasnya besar. Iya, mereka merasa oh ya dalam situasi ini kita tidak harus menjadi korban gitu, kita bisa menjadi solusi bagi komunitas kita. Nah ini menarik banget nih, dan tentunya film ini juga tidak lepas ya dari dukungan tadi saya sebutkan ya, UNESCO Bangkok dan juga Asia Indigenous Youth Platform yang sudah support project kita, dan tentunya seluruh kru film ya, kru production. Iya, oke. Nah selanjutnya nih kan ini kita udah premier ya, kita udah launching nih katakanlah secara official hari ini produk Smart Voice. Silahkan kan Nenek boleh diangkat. Smart Voice Learning Kit, digital offline learning kit as a solution untuk proses pembelajaran di area pedalaman khususnya di Kalimantan Tengah resmi diluncurkan. Oke, ya dan ini udah resmi ya kan Nenek ya, maksudnya ini bisa dipakai, bisa dibukukan, maksudnya udah official lah ini kayak gitu, bisa dipakai ya. Dan juga film kita udah secara resmi juga kita luncurkan ya, dan besok akan ada peluncuran juga tapi khusus untuk film untuk internasional di live film event yang ada di Bangkok. Jadinya besok tanggal 21 Mei 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat GMT plus 7 7 malam, pukul 7 malam juga waktu Indonesia waktu Bangkok
itu akan diselenggarakan live film event, dan di situ bersama dengan komunitas pemuda adat yang juga memberikan solusi yang berkelanjutan dari dampak COVID-19 di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Salah satunya ada kita ya di situ. Salah satunya ada Smart Voice. Nanti ada rekan kita Kabela ya yang akan mewakili untuk jadi panelis di sana. Alright, jadi ya itulah ya acara kita hari ini. Selanjutnya kita akan menuju ke pengumuman ya nih. Silakan seperti yang dilihat di layar. Kalimantan International Indigenous Film Festival, we call for submission. Jadi International Film Festival kita, ya secara spesifik Kalimantan ini sedang kita buka nih untuk open submission. Terakhir tanggal submitnya tanggal berapa Kak Rora? Tanggal 4. Tanggal 22 Mei. Tanggal 20, jadi tinggal 2 hari lagi. Nah, jadi teman-teman filmmaker yang mau mensubmit filmnya silahkan aja. 2 hari lagi ada kesempatan untuk bisa ikut gabung di Kalimantan International Indigenous Film Iya, Festival. dan tema tahun ini apa Kak Roro? Tema tahun ini adalah Earth Protector, Heal the Land, dan Heal the Future. Ya, pelindung bumi, sembuhkan sembuhkan tanah tanah, dan pulihkan masa depan. Karena kita tahu ya bahwa dari tahun kemarin, khususnya juga awal tahun ini, bahwa Kalimantan ini dihantam banyak bencana ekologis ya. Jadi kita mengundang untuk semua indigenous filmmakers, filmmaker adat yang punya film tentang alam, tentang bagaimana komunitas menjaga alamnya, memulihkan tanah, atau mungkin disaster relief effort ya, bisa untuk submit ke kita. Nah, seperti link yang tertera di sana. Bisa cek juga di sosial media kita. Nah, kita juga mencari volunteers nih. Yap, benar sekali. Jadi kita membuka volunteer juga untuk Kalimantan International Indigenous Film Festival. Pendaftaran dibuka hingga 22 Mei, tetap 2 hari lagi. Jadi teman-teman yang ingin bergabung menjadi volunteer, kami ajak 2 hari lagi bisa untuk masih terbuka. Iya, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi relawan, ikut turut belajar tentang Indigenous Film Festival, kemudian juga bisa nonton gratis, atau bahkan juga ingin menjadi interpreter karena ini internasional, jadi kita juga punya filmmakers dari negara lain, maka kamu bisa bergabung. Tentunya ini akan menjadi pengalaman yang sangat seru dan sangat berarti ya, khususnya teman-teman yang punya interest di dunia media. Kayak gitu. Kemudian apakah ada pengumuman lagi? Saya rasa kita punya banyak pengumuman pada sore hari ini. Pengumuman selanjutnya itu dari Kalimantan Green Warriors angkatan kedua. Ya, seperti yang tertera di layar. Nah, ini untuk teman-teman yang menyukai petualangan di alam terbuka, memiliki visi untuk menjaga hutan Kalimantan, tertarik dengan isu-isu lingkungan dan ingin bergabung dalam pergerakan anak-anak muda. Kalimantan dan ingin juga menjadi ambassador dan juru bicara gerakan Youth Act Kalimantan. Nah, pada level nasional bahkan internasional nih ada kesempatan bagus, bisa daftarkan diri kamu segera di Green Warriors angkatan kedua. Ya, jadi kemarin kita sudah melakukan perekrutan untuk Kalimantan Green Warriors angkatan pertama dan sudah sangat luar biasa sekali ya, mereka menggunakan platform mereka untuk bersuara dan juga melakukan inisiatif project ya untuk komunitas. Nah, sekarang kita buka lagi nih pendaftaran untuk angkatan kedua. Tentunya akan semakin banyak orang-orang muda yang kita butuhkan untuk berdiri buat pemulihan tanah Kalimantan. Ya. Jadi angkatan kedua ini daftarkan segera dirimu sebelum tanggal 4 Juni. Jadi masih agak lama ya. Masih ada kesempatan sampai tanggal 4 Juni itu untuk pendaftaran Green Warriors. Alright, dan selanjutnya kita juga punya perekrutan untuk Katuyung Firefighters. Teman-teman tahu Katuyung? Itu enak sekali di sop ya. Jadi Katuyung ini adalah nama tim pemadam kebakaran dari Youth Act Kalimantan dengan slogannya itu slow but sure. Lambat, pelan-pelan tapi pasti ya. Jadi ayo menjadi relawan pemadam api bersama tim kita. Kita sedang membuka perekrutan untuk anggota baru ya, nanti akan diberikan pelatihan. Kemudian ketika api melanda ya negara kita, maka kita sudah siap ya untuk bertarung di garis terdepan. Dan tentunya kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, pendaftaran dibuka hingga 8 Juni ya 2021. Masih lama. Ya, masih lama. Nah, kali ini bisa mendaftarkan langsung ke Youth Act Kalimantan, bisa aja DM langsung atau kunjungi aja websitenya ranuelum.org. Oke. Ada lagi? Sudah habis. Sudah habis. Oh, ini ada satu webinar. lagi. Alright. Ya, kita punya webinar. Mungkin kan Neneng silahkan promosikan webinar kita. Aku nggak lihat. Oh, nggak lihat. Oke, jadi ini adalah webinar
webinar untuk capacity building khususnya untuk kita anak-anak muda Kalimantan sangat penting untuk kita bisa memahami lebih lanjut lagi tentang isu Kalimantan, tentunya dari perspektif orang muda. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kamu bukan profesor atau doktor di area lingkungan maka kamu tidak bisa memahami isu Kalimantan. Sekarang saatnya ayo bergabung, silahkan join di webinar kita, ada linknya di situ, daftarkan dirimu dan make sure bahwa kamu menjadi seorang pejuang baru ya dalam pergerakan muda Kalimantan untuk menyelamatkan lingkungan. Benar sekali. Ya. Sudah Sudah 22 2 hari lagi 22. Oke, kayaknya itu udah pengumuman terakhir tadi ya. Dan itulah beberapa highlight kita dan pengumuman kita. Terus Jadi nggak bosan-bosannya kami mengundang kembali nih ya. Ayo join bersama dengan kami menjadi relawan, menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan isu-isu dan bisa menyuarakan hak-hak masyarakat. Jadi di Ranwelum kamu punya banyak kesempatan bukan hanya untuk belajar atau bersuara tetapi juga untuk beraksi secara aktif. Kita di Ranwelum kita punya visi untuk menggabungkan pengetahuan adat bersama dengan teknologi modern untuk menjadi alat dalam perjuangan, yaitu untuk melestarikan budaya, melindungi hutan dan lingkungan Kalimantan serta berjuang untuk hak-hak masyarakat adat. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang Ranwelum, silahkan kunjungi website kami www.ranwelum.org atau cek di sosial media kita ranwelum.foundation. Tahu ke Youth Kalimantan. Gunakan kita Kalimantan ya. Oke, jadi sekarang kita udah ada di penghujung acara. Kita sudah selesai. Tapi sebelumnya mari kita closing remark dulu dari Kak Neneng, apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang sedang nonton saat ini? Iya, untuk kita tadi sudah menjelaskan tentang launching juga tentang smart voice yang mana smart voice itu adalah digital of learning yang terdiri dari modul pembelajaran dan juga audio, dan semoga itu bisa direplikasi di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan-tantangan seperti tadi yang akses internetnya tidak ada gitu. Mungkin nggak hanya di daerah-daerah yang tidak ada akses internet, bahkan di kota juga bisa aplikasi itu gitu, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ini menjawab tantangan yang terjadi gitu selama pandemi ini. Jadi mungkin kalau yang menonton ini ada guru atau kepala sekolah atau orang dinas pendidikan, ya silahkan kontak kita ya, mungkin kita bisa share-share ya kayak gitu. Kak Roro mungkin closing remarknya? Kalau aku sangat bersyukur sekali ya ada smart voice. Maksudnya aku bukan guru tapi merasakan hal dan dampak di Desa Talekoi sendiri, betapa mereka juga bersyukurnya ada smart voice dan ini sangat membantu mereka dalam mengajar anak-anak didik mereka sehingga juga dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dan aku berharapnya itu juga akan diterapkan ke desa-desa yang lain atau ke tempat-tempat yang tidak ada susah sinyal. Susah sinyal. Kayak judul film ya. Yang susah sinyal, dan itu juga bisa menjadi satu alternatif pembelajaran yang baik untuk masa kedepannya. Karena kita nggak tahu ya COVID ini sampai kapan. Benar. Tetapi ini adalah satu solusi yang bisa membantu. Guru-guru khususnya untuk dan juga murid-murid bahkan orang tua. Seperti itu. Dan kalau dari saya sendiri, saya mau katakan bahwa kalaupun situasi kita ada dalam keadaan yang sulit, ya entah itu karena COVID ataupun juga karena violations of the indigenous right atau apapun ya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan, saya mau dorong kita semua, baik muda maupun tua, maupun yang di kota atau yang di pedalaman, kita semua tidak harus menjadi korban, tetapi kita bisa menjadi bagian dari solusi dan menjadi dampak bagi komunitas kita. Contohnya seperti Smart Voice Learning Kit ini bukan dari kehebatannya Ranwelum sehingga bisa bikin ini, bukan juga karena dukungan UNESCO dan AIYP semata gitu kan, tetapi ini karena komunitas sendiri yang punya semangat, mereka punya daya juang dan mereka punya tekad untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi mari kita semua bawa semangat itu dalam diri kita. Akhir kata kita mau berpisah ya di sini ya. Kalau Sekali ada lagi salah-salah kata, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga berterima kasih buat teman-teman yang menyaksikan secara langsung. Jangan lupa share ya. Jangan lupa share. Jadi ini nanti bukan hanya di Facebook tapi juga akan ada di YouTube. Ya. Silahkan share sebanyak-banyaknya ya ke teman-temanmu ya, atau di beranda media sosialmu. Dan kita juga mau berterima kasih kepada media kru kita. Ya. Keren banget. Hub Center Multimedia. Lokasi di Jalan Garuda
6 nomor 9 ya. Jadi buat teman-teman semua kalau mau ada kegiatan untuk live event atau broadcasting, silahkan di sini, ini keren sekali. Di Huma Eka Ita Bakesa. Rumah Apa cerita? Apa artinya? Rumah tempat kita bercerita. Alright, Coba Mas Adek. cool, Oke. awesome ya. Oke, akhir kata kami Ucapkan. pamit, kami ucapkan terima kasih. Ranuelum. Selamat malam. Apa slogan kita nih? Slogan. Ranuelum di Eyes for Diagnis. Oh, iya, Ya. oke. 1, 2, 3. Ranuelum di Eyes for Diagnis. Dadah.